Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binang Ramadan. NIM saya 24SA21A015. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Amikom. Jadi pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Generatif terhadap kemampuan problem solving dan berpikir kritis mahasiswa. Lalu di agenda presentasi sendiri, pada presentasi ini saya akan membahas 5 poin utama. Yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian, lalu yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan yang ketiga ada tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori penelitian. Keempat, ada metodologi penelitian yang akan digunakan, dan terakhir yaitu kerangka konseptual beserta hipotesis penelitian. Oke, lanjut. Kita ke latar belakang. Latar belakang sendiri di sini karena perkembangan AI generatif saat ini berlangsung sangat cepat, terutamanya sejak hadirnya ChatGPT dan platform AI lainnya. Dalam waktu 2 bulan aja setelah peluncurannya, ChatGPT berhasil mencapai sekitar 100 juta pengguna, menunjukkan tingginya adopsi teknologi ini. Selain itu, survei dari Cek menunjukkan sekitar 76% mahasiswa di Amerika Serikat telah memanfaatkan AI generatif dalam aktivitas akademik. Di Indonesia sendiri, tingkat penetrasi internet mencapai 78-19%, sehingga penggunaan AI juga semakin mudah diakses oleh mahasiswa. Lalu AI generatif memberikan banyak manfaat juga, seperti membantu mencari referensi, memberikan penjelasan materi, membantu brainstorming, serta mendukung penyelesaian tugas ya dengan lebih cepat tentunya. Namun di sisi lain juga ada kekhawatiran terhadap penggunaan AI yang berlebihan, yang menyebabkan ketergantungan, menurunkan kemampuan berpikir mandiri, serta menghasilkan informasi yang tidak selalu akurat atau dikenal dengan istilah hallucination. Berdasarkan kondisi tersebut, saya juga ingin mengetahui apakah penggunaan AI generatif benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan problem solving dan berpikir kritis mahasiswa. Gitu. Jadi buat latar belakang seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada research gap and rumusan masalahnya ya. Jadi penelitian ini didasarkan pada beberapa research gap. Pertama yaitu sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di luar Indonesia, sehingga hasilnya belum tentu sesuai dengan karakteristik mahasiswa Indonesia. Lalu yang kedua di sini ada penelitian terdahulu umumnya hanya membahas satu kemampuan kognitif saja, yaitu problem solving atau berpikir kritis. Sedangkan penelitian saya ini mengkaji keduanya secara bersamaan. Ketika penelitian sebelumnya biasanya hanya berfokus pada satu platform AI, sedangkan penelitian saya ini mempertimbangkan beberapa platform seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan Copilot. Berdasarkan gap tersebut juga, penelitian saya ini memiliki 4 rumusan masalah, yaitu menguji pengaruh AI generatif terhadap kemampuan problem solving, terhadap kemampuan berpikir kritis, pengaruhnya secara simultan terhadap kedua kemampuan tersebut, serta beberapa kontribusinya. Dan juga di sini ada tinjauan pustaka ya. Dalam penelitian saya ini menggunakan beberapa platform AI generatif juga yang banyak yang tadi sudah saya sebutkan, yang juga banyak digunakan oleh mahasiswa, yaitu seperti ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, dan Microsoft Copilot lah ya. Kemudian terhadap 3 teori utama yang menjadi landasan penelitian sendiri. Yang pertama adalah teknologi acceptance model atau TAM dari Davis, yang menjelaskan penerimaan penggunaan terhadap suatu teknologi melalui persepsi kemudahan dan kemanfaatan. Lalu yang kedua adalah model problem solving dari
Polya yang terdiri 4 tahap, yaitu ada memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan penyelesaian, dan mengevaluasi hasil. Sedangkan kemampuan berpikir kritis menggunakan teori Ennis, yang mencakup 6 dimensi, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri. Gitu. Jadi untuk selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data juga yang diperoleh melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1-5. Setelah datanya semua terkumpul, akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen layak digunakan. Selanjutnya, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji normalitas dan multikolinearitas. Kemudian, data analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26 juga. Terakhir, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T, uji V, dan koefisien determinasi atau R-square. Lalu buat selanjutnya di sini ada kerangka konseptual dan hipotesis. Lalu pada penelitian ini juga terdapat suatu variabel bebas, yaitu yang mana penggunaan AI generatif. Lalu sedangkan variabel terikat terdiri dari 2, yaitu kemampuan problem solving dan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan hubungan antar variabel tersebut terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa penggunaan AI generatif berpengaruh terhadap kemampuan problem solving. Lalu yang hipotesis kedua menyatakan bahwa penggunaan AI generatif berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Sedangkan hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa penggunaan AI generatif berpengaruh secara simultan terhadap kedua kemampuan tersebut. Lalu untuk instrumen dan sampel penelitiannya di sini, instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 27 butir pernyataan. Sebanyak 10 butir digunakan untuk mengukur penggunaan AI generatif, 8 butir untuk mengukur kemampuan problem solving, dan 9 butir untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Responden penelitian adalah mahasiswa S1 aktif Universitas Amikum Purwokerto yang telah menggunakan minimal satu platform AI generatif selama paling sedikit 3 bulan. Jadi kuesioner ini nantinya akan disebarkan secara online melalui Google Form ya. Lalu untuk jadwal penelitian sendiri di sini, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 12 bulan. Tahapan dari penyusunan proposal, penyusunan dan pengujian instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, pembahasan hasil penelitian, penulisan laporan, hingga sidang dan revisi akhir. Oke, mungkin itu dari saya untuk presentasi proposal skripsi. Sebagai penutup, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan AI generatif terhadap kemampuan problem solving dan berpikir kritis mahasiswa menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan penggunaan AI secara bijak dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin demikian aja presentasi proposal skripsi saya. Jika ada salah atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.